Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Baskaran, perwakilan dari kelompok 8. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu piranti interaksi. Piranti interaksi adalah sebuah peralatan input yang digunakan untuk melakukan interaksi atau komunikasi dengan komputer atau input unit. Input unit adalah sebuah piranti yang digunakan untuk memasukkan data atau program ke dalam sebuah komputer yang akan dikerjakan ataupun yang akan diproses. Berikut akan saya jelaskan beberapa macam dari piranti interaksi. Yang pertama adalah piranti masukan tekstual. Piranti masukan tekstual dapat dikatakan sebagai sebuah piranti masukan standar yang dijumpai pada semua jenis komputer. Piranti masukan tekstual lebih dikenal dengan sebutan papan ketik atau keyboard. Oleh pengguna, data akan diketik lewat papan ketik yang terhubung langsung dengan komputer sebelum data diolah oleh komputer. Berikut adalah sejumlah tata letak papan ketik yang dijumpai sampai saat ini, meskipun beberapa di antaranya merupakan papan ketik yang lazim digunakan pada komputer saat ini. Tata letak yang pertama adalah tata letak QWERTY. Tata letak ini ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Zoll pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Meskipun tata letak QWERTY sangat luas pemakaiannya, tetapi tata letak ini mempunyai beberapa kelemahan dan ketidakefisiensinya. Sebagai contohnya yaitu 48% dari gerakan di antara kunci-kunci yang berurutan harus dilakukan dengan satu tangan. Kedua adalah tata letak Dvorak. Ketidakefisien yang dijumpai pada tata letak QWERTY dicoba diperbaiki oleh tata letak yang disebut dengan tata letak Dvorak yang dirancang pada tahun 1932. Tata letak Dvorak menggunakan susunan papan ketik yang sama, tetapi hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak daripada tangan kiri. Selain itu, tata letak Dvorak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row sehingga jari jemari yang harus mencapai huruf-huruf yang tidak berada pada posisi home row mempunyai kerja yang lebih ringan, sehingga mengurangi kelelahan yang mungkin timbul karena pengetikan. Dan yang ketiga yaitu tata letak alfabet. Papan ketik dengan tata letak alfabet juga tidak dapat menyaingi popularitas dari tata letak QWERTY, karena papan ketik ini hanya banyak ditemui atau digunakan pada mainan anak-anak yang dapat mengenalkan anak-anak terhadap huruf alfabet. Dan yang keempat adalah papan ketik Glockenberg. Papan ketik ini dibuat untuk menyempurnakan keyboard yang sudah ada sebelumnya. Keyboard ini sangat unik karena keyboard ini terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Dan masing-masing bagian tersebut memiliki sudut 15 derajat. Yang kelima adalah tata letak penyingkat kata atau short keyboard. Short keyboard ini, seorang dapat menekan kombinasi tombol untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata. Salah satu jenis dari short keyboard adalah tata letak plaintive. Dan yang keenam adalah papan tombol numerik. Data yang akan diolah komputer juga banyak berupa sebuah data numerik atau berupa sebuah angka. Meskipun pada kelompok data alfanumerik juga sudah terdapat tombol-tombol angka, tetapi orang tidak begitu suka menggunakan tombol-tombol tersebut, terutama apabila memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar. Salah satu alasannya bahwa ke-10 tombol tersebut harus dioperasikan menggunakan dua buah tangan sehingga kadang-kadang tidak praktis dalam penggunaannya. Dan yang terakhir adalah tombol fungsi. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya tombol fungsi antara lain adalah mengurangi beban ingatan, mudah dipelajari, kecepatan yang lebih tinggi karena berkurangnya penekanan tombol, dan mengurangi kesalahan pada saat pengetikan. Jenis piranti interaksi yang kedua yaitu piranti penuding dan pengambil. Piranti penuding dan pengambil adalah piranti interaktif yang digunakan untuk menuding atau menunjuk untuk menempatkan kursor di suatu posisi pada layar tampilan, dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Piranti penuding juga sering digunakan untuk memutar objek pada program-program aplikasi grafis, menggambarkan garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dan pemasukan teks. Secara singkat, piranti-piranti penuding mempunyai tugas interaktif seperti pilihan, penempatan, orientasi, jalur, kualitas, dan tekstual. Beberapa piranti penuding dan pengambil antara lain yaitu sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah Tethicus.
Titikus atau mouse merupakan salah satu peranti interaktif yang paling banyak digunakan. Pada sebagai besar pemakaiannya, Titikus digunakan untuk menempatkan kursor pada teks atau grafis pada posisi tertentu di layar komputer, dan untuk mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi, dan bahkan untuk menggambar. Dan yang kedua yaitu joystick. Joystick merupakan peranti penuding tak langsung. Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas pada joystick absolut atau dengan tekanan pada tuas. Pada joystick terkendali kecepatan atau joystick isometrik. Pada joystick biasanya terdapat tombol yang dapat dipilih untuk diasosialisasikan dengan papan ketik. Yang ketiga adalah trackball. Prinsip kerja dari trackball hampir sama dengan titikus. Trackball termasuk dalam kelompok peranti untuk menuding dan mengambil. Hanya saja, tugas mengambil tidak dapat diserahkan kepada bola yang kita putar. Tugas mengambil diberikan kepada suatu tombol yang ada pada trackball tersebut. Dan yang keempat adalah degicing tablet. Degicing tablet atau digitser juga sering disebut dengan grafik tablet, merupakan peranti pengambil data dalam bentuk sederhana koordinat, yaitu X dan Y. Koordinat ini menunjukkan titik-titik pada meja digitasi yang dilewati oleh pena ketika pengguna menggerakkan pada meja digitasi. Yang kelima yaitu pena cahaya. Pena cahaya atau light pen dapat digunakan sebagai peranti gambar atau point source device. Prinsip kerja dari pena cahaya adalah dengan memantulkan selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan penyegaran dan waktu pada saat lokasi tempat pena berada dinyalakan. Dan yang keenam yaitu panel sensitif sentuhan. Panel sensitif sentuhan atau touch sensitive panel adalah peranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer. Panel ini bekerja dengan cara menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pemantulan ultrasonik. Berikutnya yaitu mengenai layar tampilan. Layar tampilan merupakan peranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer. Karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputer. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 3 penembak elektron atau elektron gun, masing-masing untuk warna merah, hijau, dan biru. Yang kedua yaitu aliran elektron atau elektron beam. Yang ketiga yaitu kumparan pemfokus. Keempat kumparan pembelok. Kelima yaitu sambungan anoda. Dan keenam yaitu pemisah aliran merah. Ketujuh lapisan fosfor dengan zona merah, hijau, dan biru. Dan yang terakhir yaitu gambar lebih rinci dan bagian dalam layar yang dilapisi fosfor. Ini yaitu mengenai pengolah tampilan. Pengolah tampilan atau display processor atau video display adalah bagian yang mengubah pola bit dan pengingat digital menjadi tegangan analog yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Adapun tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi adalah yang pertama MDA, kedua CGA, ketiga MCGA, keempat EGA, kelima VGA, dan yang terakhir itu SFGA. Pada saat ini adapter VGA dan SVGA yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Berikutnya yaitu mengenai pengaruh buruk dari peranti interaktif. Pemakaian sebuah komputer biasanya akan berlangsung dalam waktu yang berjam, terutama bagi mereka yang menggunakan komputer sebagai alat kerja bantu utama. Di samping keunggulan yang dimiliki oleh berbagai peranti interaksi, seperti yang dijelaskan di atas, kita juga harus waspada akan adanya kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan faktor manusia dan lingkungan kerja. Agar peranti interaksi dapat meningkatkan efisiensi operator, maka ia harus ditempatkan pada posisi yang memperhatikan faktor kenyamanan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan faktor ergonomik. Sebagai contoh untuk dampak buruk dari penggunaan peranti interaksi ini yaitu gangguan pada bagian mata dan kepala kita yang sering disebut dengan computer vision syndrome, mulai dari nyeri atau sakit kepala, mata kering dan iritasi, mata lelah, hingga gangguan yang lebih serius dan lebih permanen, seperti kemampuan fokus mata yang menjadi lemah, penglihatan kabur atau biasanya disebut dengan astigmatisme, miopi, presbiopi, pandangan ganda, hingga disorientasi warna. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai peranti interaksi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja dalam video ini.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam mahasiswa.